Jadi yang akan kita bahas itu ada pembahasan tentang PT Telkom Indonesia, kemudian visi dan misinya, serta nilai perusahaan, dan yang terakhir adalah laporan keuangannya. Oke, dengan saya sendiri Aisyah Ziaswada dengan dua rekan saya nanti, yaitu ada Nabila Armelia Putri serta Tiara Dwivanka. PT Telkom Indonesia juga memiliki visi dan misi. Visinya itu ialah mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangannya. Kemudian misinya itu ada 3. Yang pertama, menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, menyediakan layanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, dan juga sederhana. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengelolaan informasi publik. Kemudian nilai perusahaannya itu ada 5. Yang pertama itu komitmen jangka panjang, kemudian customer first, dan yang ketiga itu caring meritokrasi, dan yang keempat penciptaan kemitraan yang paling menguntungkan, kemudian yang terakhir itu ialah inovasi kolaboratif. Oke, jadi yang pertama itu ada laporan keuangan pada tahun 2019. Nah, di sini terdapat pendapatannya serta biaya pengeluaran yang dapat dilihat dari slide ini ya. Kemudian di tahun 2019 itu ada juga laba dan posisi keuangannya. Oke, jadi pada tahun 2019 itu juga ada rasio dan investasi belanja modal serta pendapatan per sahamnya yang ada di tahun ini. Selanjutnya, laporan keuangan PT Telkom Indonesia pada tahun 2020. Di sini ada rincian kinerja keuangan PT Telkom Indonesia untuk tahun 2020 berdasarkan laporan tahunan. Untuk pendapatan, total pendapatan sebesar 136.462 miliar. Meningkat sebesar 0,7% dari 135.567 miliar pada tahun 2019. Untuk komposisi pendapatannya ada layanan mobile, konsumen, enterprise, wholesale and international business, dan lainnya. Terdapat juga biaya pengeluaran. Untuk total biaya sebesar 99.303 miliar, meningkat dari 93.274 miliar pada tahun 2019. Untuk komposisi biayanya terdapat biaya operasi, pemeliharaan dan layanan telekomunikasi, depresiasi dan amortisasi, biaya personalia, biaya interkoneksi, biaya umum dan administrasi, dan biaya pemasaran. Selanjutnya ada laba pada tahun 2020. Ada EBITDA, laba operasional, laba sebelum pajak, laba bersih, laba yang didistribusikan, dan laba komprehensif. Juga terdapat posisi keuangan. Selanjutnya untuk rasio keuangan tahun 2020 ada return on asset sebesar 12,0%, return of equity sebesar 24,5%. Selanjutnya ada operating profit margin sebesar 31,9%. Ada current ratio sebesar 67,3%. Ada liabilities to equity ratio sebesar 104,3%. Untuk debt to equity ratio sebesar 0,48. Untuk debt to EBITDA ratio sebesar 0,91. Untuk EBITDA to interest expense ratio sebesar 15,9. Terdapat investasi dan belanja modal dan pendapatan per saham. Untuk selanjutnya laporan keuangan PT Telkom Indonesia tahun 2021. Terdapat rincian kinerja keuangan PT Telkom Indonesia untuk tahun 2021 berdasarkan laporan tahunan. Di sini ada pendapatan telepon, pendapatan jaringan, pendapatan dari transaksi sewa, layanan lainnya, dan interkoneksi. Untuk biaya pengeluaran itu, biaya dan pengeluaran itu total biayanya sebesar 99.303 miliar, meningkat dari 93.274 miliar pada tahun 2020. Untuk laba pada tahun 2021 itu ada EBITDA, laba operasional, laba sebelum pajak, laba bersih, laba yang didistribusikan, dan laba komprehensif. Di sini juga terdapat posisi keuangan. Selanjutnya ada laporan keuangan PT Telkom Indonesia Tbk pada tahun 2022.
Berikut rincian kinerja PT Telkom Indonesia Tbk pada tahun 2022. Yang pertama itu ada pendapatan, dari total pendapatan sampai dengan komposisi pendapatan. Yang kedua itu ada biaya dan pengeluaran, dari total biaya sampai dengan komposisi biaya. Nah, berikutnya ada laba pada tahun 2022. Di keterangannya itu ada EBITDA pada tahun 2021 sampai dengan 2022. Berikutnya ada laba operasional, laba sebelum pajak, laba bersih, laba yang didistribusikan, beserta laba komprehensif. Dan di sini juga ada posisi keuangan dari tahun 2021 sampai dengan 2022, yang dimana ada total asetnya, ada total liabilities, ada total equity-nya. Dan di sini ada modal kerja bersih yang dimana ada aset lancar dikurang liabilitas lancar. Berikutnya juga ada rasio keuangan PT Telkom Indonesia pada tahun 2022. Di sini juga ada investasi dan belanja modal dari PT Telkom Indonesia pada tahun 2022. Nah, berikutnya adalah laporan keuangan PT Telkom Indonesia Tbk pada tahun 2023. Berikut ini rincian kinerja PT Telkom Indonesia Tbk pada tahun 2023. Yang pertama itu ada pendapatan, dari total pendapatan sampai dengan komposisi pendapatan. Yang berikutnya juga ada biaya dan pengeluaran, dari segi total biaya sampai dengan komposisi biaya. Dan ini juga ada laba PT Telkom Indonesia Tbk pada tahun 2023. Di keterangannya itu ada laba sebelum pajak dari 2022 sampai dengan 2023. Berikutnya itu ada laba bersih, laba yang didistribusikan, beserta laba yang komprehensif. Dan di sini juga ada posisi keuangan dari tahun 2022 sampai dengan 2023. Dan juga ada modal kerja bersihnya, yaitu aset lancar dikurang liabilitas lancar. Dan di sini juga ada rasio keuangan dari PT Telkom Indonesia pada tahun 2023. Pembahasan itu mengenai apa itu PT Telkom Indonesia, visi dan misinya, nilai perusahaan beserta laporan keuangan dari 2018 sampai dengan 2023. Nah, itu dia yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.